sholatnya bagus, puasanya bagus, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, bisa mukasyafah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam agama Islam itu ada yang namanya ilmu yang bisa dipakai untuk nanti ada gaun itu jatuhnya tanggal sekian. Itu pernah dengar Bapak Ibu? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, itulah keyakinan kita bahwa dialog antara Allah dan Rasulullah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuasa penuh dan mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW benar-benar hambanya. Makanya kalau kita baca hadis, kalau yang tidak mutawatir atau yang dhaif, kadang-kadang ada dari Siti Aisyah itu yang mengatakan pada saat Isra Mi'raj itu Siti Aisyah berkata, Muhammad itu masih di samping saya tidurnya. Dalam teori hadis yang namanya kata-kata Aisyah itu tidak bisa diterima secara akal. Kenapa? Syarat perawi hadis diantaranya Siti Aisyah waktu itu bercerita belum balik. Syarat yang menyampaikan hadis paling tidak harus syaratnya salah satu balik. Sehingga dialog antara Nabi besar Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sitir beberapa ayat dan hadis yang lain, memberikan satu kontribusi positif bahwa itulah keturunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan contoh kepada kita agar kita benar-benar mengakui keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti daripada semua itu kalau terkait tentang Isra Mi'raj adalah menunjukkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini daerah iman, ini bukan daerah akal. Jadi kalau kita berbicara peristiwa Isra Mi'raj yang begitu besar itu tidak bisa diterima oleh akal kita. Iya, bukan karena peristiwa Isra Mi'rajnya, tapi karena akal kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa Isra. Jangan kok itu. Dan kehidupan ini saja tadi yang saya kasih contohkan. Api itu panas, kata siapa? Kata kita. Kalau Allah netral. Nah, itulah keyakinan kita. Termasuk kalau kita kirim doa kepada orang tua kita. Mungkin bapak ibu yang punya maaf anaknya sudah meninggal, atau mungkin istri atau suaminya sudah meninggal, kita doakan beliau. Pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin kita amal ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita. Kemudian silakan bagi yang lain. Ibu-ibu saja sekali. Yang lain kuatnya. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Farida. Saya mau tanya, saya dari kecil kan dirawat kakek saya. Saya baby umur 35 hari, tapi saya kan salah lagi. Ibu saya harus bekerja, saya dirawat pembantu, dirawati sama kakek saya. Sementara kakek saya itu kan Islam tidak, tapi seperti kejawen gitu loh, Hindu. Nah, dengan berjalannya waktu setelah saya banyak sekali melihat banyak sekali melihat orang muslim itu kan banyak sekali yang tidak sesuai sama prinsip saya, adanya menikah berkali-kali itu kan jadi saya ada istilahnya saya anti poligami. Nah, dari sini akhirnya saya lakukan menikah, saya memilih umatnya Nabi Isa. Dan akhirnya sebelum 2 tahun sempat saya menjalani hidup, saya sempat ateis 15 tahun. Karena banyak sekali yang saya lihat dengan saya kuliah, banyak ilmu, itu akhirnya saya galau. Saya mulai memutuskan untuk ateis dan akhirnya saya kembali lagi ke Islam. Itu kan dibimbing sama Gusti. Nah, kemudian 2019 suami saya masuk Islam. Akhirnya kami bersama-sama masuk Islam.
dan setelah dia tobat total 2 tahun kemudian meninggal. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, kadang itu ada dorongan saya ingin ke balik lagi ke sini. Jadi kadang saya melihat, nggak tahu saya kenapa, ada sekali dorongan saya itu ingin. Nah, ini bagaimana cara saya untuk manajemen hati saya untuk supaya tetap berada di Islam. Terus bagaimana caranya mengirim doa ke kakek saya, sementara beliaunya kan bukan Muslim. Sementara yang saya dengar, kalau bukan satu agama, bukan satu iman, itu tidak diterima. Dan sementara yang membesarkan saya jadi seperti sekarang, itu kakek saya. Terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Perjalanan kehidupan ibu yang begitu asik itu. Jadi anggap saja itu sebuah dinamika dan fenomena kehidupan perjalanan ibu. Tapi begini menurut pendapat saya, apa yang diceritakan ibu dan apa yang dipertanyakan ibu itu ada 2 proposisi yang bisa kita jadikan sebuah penghijauan hidup. Intinya yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan satu sugesti, dorongan, stimulus, bahan bakar dari diri kita. Bagaimana kita menjadikan diri kita itu lebih bermakna dalam arti yang luas. Ketika apa yang pernah terjadi dan yang sudah terjadi yang diceritakan ibu tadi, bisa kita jadikan satu guidance, satu acuan. Oh, ternyata kehidupan saya itu seperti ini dan saya seperti ini. Sehingga dalam konsepsi Islam itu paling mudah yang sering kita baca kalau Bapak Ibu tahlil itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada kita manusia selain daripada kemampuan yang dimiliki. Jadi hidup tidak usah dibuat ribet, tidak usah dibuat ruwet dan tidaknya hidup tergantung pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap doa yang kita